Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir yang akan menemani belajar Anda dalam seri belajar pemrograman SQL dengan materi yang akan kita pelajari adalah lingkungan kerja SQL dengan MySQL atau MariaDB nantinya. Kemudian basic SQL command, select command, common boolean function, aggregate function, join table, subquery, store procedure and function, trigger, transaction, log table, and management user, serta terakhir backup and restore. Semoga nanti kita akan bisa belajar dengan maksimal dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir. Kali ini kita akan masuk ke seri ketiga, yaitu kita akan dalami perintah SQL, yaitu perintah select gitu ya. Oke, perintah select ini adalah bagian terpenting dari query ke database, yaitu ketika kita butuh untuk mengambil data dari sistem relational database management system ya. Jadi perintah SQL ini sebenarnya adalah bagian dari perintah data manipulation language ya. Ada yang memisahkan dengan DML ya, perintah tersendiri untuk SQL. Tapi memang di sini perintahnya nanti digunakan diantaranya untuk proses menampilkan data sesungguhnya ya. Jadi masuk ke dalam kategori data manipulation language gitu ya. Perintah data manipulation language lainnya yaitu insert, update, delete sudah kita hantarkan sebelumnya. Nanti mungkin kita akan singgung ya beberapa perintah ini ya. Baik, untuk latihan database ini ya kita akan menggunakan skema database yang sudah saya siapkan ya. Dari database yang kita siapkan ini adalah database koperasi, yaitu database tentang penjualan yang terjadi di koperasi ya. Di sini ada beberapa tabel yang sudah disiapkan, yaitu ada tabel kartu. Ini adalah tabel untuk pelanggan yang memiliki kartu di sini ya. Jadi nanti sebagai anggota dari koperasi bisa memiliki kartu pelanggan di sini, sehingga nanti bisa memanfaatkan diskon atau potongan harga ya. Kemudian di tabel ini juga ada tabel produk, yaitu informasi tentang produk ya. Produk bisa di sini ada harga jual, beli, dan stok, minimum stok, dan seterusnya. Dan juga ada kategori jenis produknya, misalkan elektronik, makanan, minuman ya. Nah kemudian nanti jika ada proses untuk pembelian barang, untuk stok di gudang, misalkan ada tabel pembelian, ini saya sederhanakan aja. Di sini ada tabel pembelian, nanti akan mencatat pembelian barang yang dibeli dari suatu vendor gitu ya. Ini disederhanakan aja. Jadi relasinya antara produk dengan vendor adalah terkait pembelian adalah many to many gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan pelanggan melakukan transaksi? Pelanggan nanti harus melakukan pesanan dulu. Nah, nanti pesanan dia akan terdiri atas item apa aja yang dipesan terhadap produk. Jadi relasi antara pesanan dengan produk adalah many to many ya, di pesanan item ya. Jadi nanti sini ada berapa kuantiti yang dibeli ya. Kemudian nanti ada produknya mana ya. Kemudian dia harga berapa ketika terjadi transaksi atau dealnya gitu ya. Kemudian di tabel pelanggan dan pesanan ini adalah satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan, one to many. Nah nanti ketika setelah memesan maka bisa dilakukan pembayaran. Di sini ada tabel pembayaran juga one to many. Ini untuk mengakomodir cicilan ya, karena koperasi biasanya bisa juga dicicil untuk pembayarannya. Kira-kira database-nya seperti itu. Kemudian untuk memulainya saya sudah siapkan datanya, yaitu di website GitHub saya. Di sini di GitHub Rojelman Belajar SQL. Nanti bisa di-download ya. Di sini di-download di kode, diklik aja nanti ada muncul download ya. Di-download nanti kita akan lakukan restore. Panduan restore-nya ada di GitHub ini gitu ya. Oke, mungkin saya demokan saja untuk bagaimana melakukan downloadnya ya. Sudah akses halaman GitHub ya, belajar SQL. Nah, nanti diklik kode ya. Nah, tadi yang maksud saya udah ada panduan instalasinya ada di sini. Ya, bagaimana nanti
buat database-nya. Nah, ini akan kita praktekkan ya. Nah, ini kode, tinggal di download zip-nya di sini ya, di save ke komputer lokal ya. Saya tidak save karena saya sudah pernah download gitu ya. Oke. Nah, berikutnya hasil downloadnya ini nanti bisa kita ini ya, filenya ini belajar SQL. Ini kita copy saja misalkan ke direktori yang kita siapkan untuk belajarnya, misalkan kita buat aja di sini kita buat aja folder ya di sini, new folder ya, misalkan folder SQL gitu ya, folder belajar SQL gitu ya, belajar SQL. Kita letakkan di sini hasil downloadnya tadi ya, kita ekstrak saja, ekstrak here. Oke, di sini filenya ini, nah ini dbpost.sql, file inilah yang akan kita gunakan. Nah ini saya copy aja ya, nih cut aja, saya letakkan di dalam direktori belajar SQL di sini ya. Oke, gitu ya, dbpost.sql. Baik, berikutnya bagaimana kita masuk ke dalam kontrol MySQL, yaitu kita buka dulu, pastikan web servernya berjalan ya. Nah, saya menginstalnya di direktori D ya, mungkin aja sumnya itu di C ya, kalau saya di D. Nah, di sini ada kontrol panel, biasakan kalau ingin memulai dipastikan nyala, ini dalam keadaan nyala ya. Ini start gitu ya. Ini saya kebetulan sudah dinyalakan ya. Setelah itu kita masuk ke selnya di sini, diklik aja sel. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke dalam konsol MySQL min u root min p. Sebelumnya perintah ini, cara masuk ke dalam database MySQL sudah dijelaskan di video seri 2 ya. Ini masuk dengan password, di enter aja mungkin karena belum ada password. Nah, kita buat database di sini, create database dbpost ya, namanya saya beri nama dbpost, terserah aja nanti namanya db koperasi juga boleh. Oke, saya namain dbpost, enter, kemudian saya keluar dulu dari sistem ini, backslash key ya. Nah, kemudian tadi saya menginstalnya adalah di downloadnya ada dalam direktori mana tadi ya, direktori E ya, saya di dalam E. Kemudian di belajar SQL, di sini file dbpost-nya, nanti tergantung kalian di mana letaknya ya. Nah, oke, saya masuk dulu ke dalam direktori E ya, mana nih? Ya, atau langsung aja nggak apa-apa, di sini MySQL MySQL min u ya, root min p. Nah, masuk ke dalam database dbpost. Nah, ini berarti dbpost-nya sudah ada tadi ya, karena tadi sudah dibuat tanda input redirection lebih kecil. Nah, tadi saya ada di direktori E titik slash, ada di belajar SQL. Nah, ini kemudian ada dbpost. Nah, pastikan nanti foldernya ini diletakkan di mana, misalkan di download atau di desktop, bisa juga nanti tinggal diakses saja ya, atau di direktori E atau D misalkan di komputer masing-masing ya. Jadi ini akan memasukkan data yang dari backup di dbpost SQL ke dalam database dbpost ya. Kita running aja, di enter aja. Nah, sudah selesai gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, bagaimana masuk ke database-nya? Tinggal jalankan MySQL min u root min p dbpost. Enter aja, sudah masuk ke dalam database dbpost. Kalau ingin lihat tabel yang sudah ada, itu show tables. Nah, tabelnya sudah ada. Nah, ini adalah latihan kita untuk query-query berikutnya ya. Ini sesuai dengan ERD yang tadi saya sudah sampaikan ya, ini ya sudah sesuai dengan yang ada di sini. Datanya sudah saya masukkan semua gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai belajar SQL-nya. Jadi perintah SQL itu sesungguhnya seperti ini ya, sintaknya ya. Mulai dari urutan perintahnya adalah select, urutan besarnya select from where group by having gitu ya. Urutannya seperti ini, dan nanti ada opsional ya, boleh ada boleh tidak. Kalau yang wajib ada ya select sama from biasanya ya. Dua ini harus ada, select dan from gitu ya. Oke, nah di sini select, nanti komennya nanti bisa ada
opsional bisa distinct atau all itu bisa juga dengan kata kunci bintang ya, atau mau diambil beberapa kolom aja misalkan dari satu tabel, bisa dibuat tabelnya nama kolomnya dan diseparasi dengan koma gitu ya. Nah setelah select bintang ya from, nanti from nama tabelnya apa ya, join source ini artinya nama tabelnya apa nanti ya. Nah, misalkan select bintang from pegawai dan seterusnya ya. Nanti ada where, kemudian ada group by, dan paling tinggi adalah having. Nah, nanti kita sampai sini belajar query-nya ya untuk kita select. Oke. Nah, ini yang sederhana dulu ya. Tampilkan seluruh data pelanggan. Nah, udah select bintang from pelanggan. Titik koma enter gitu ya. Nanti muncullah data-data pelanggan gitu ya. Nah, yang kita buat gitu ya. Oke, kalau mau dicoba silakan seperti ini, select bintang from pelanggan. Kalau di query-nya berarti select bintang itu everything semuanya from pelanggan. Ya. Nah, itu nanti muncullah data-data ini, data-data pelanggan ya. Contohnya ini seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ikuti aja nih slide ini ya. Nanti setelah pelanggan muncul seperti ini. Kemudian tampilkan kode nama tempat lahir seluruh data pelanggan. Kalau ingin menampilkan kolom-kolomnya saja, maka jalankanlah perintahnya dengan select nama kolomnya, kan nama tabel pelanggan ini ada kode nama sama tempat lahir yang hanya 3 yang akan dipanggil. Nah, boleh gini seperti ini ya. Nah ini di source saya ini saya menggunakan kata kunci itu huruf besar ya. Nama kolom itu huruf kecil, nama tabel huruf kecil, tapi sesungguhnya huruf kecil semua pun nggak apa-apa gitu ya, tidak case sensitif ya. Select kode nama tempat lahir from pelanggan, nanti muncul seperti ini, tinggal titik koma enter gitu ya, nanti bisa dipraktekkan. Nah ini untuk kriteria where ya, where ini berarti ketika mencari data berdasarkan kriteria tertentu misalkan ya. Nah, nanti misalkan kita ingin mencari seluruh data pelanggan yang lahirnya di Jakarta. Nah, select bintang from pelanggan where tempat lahir, di mana tempat lahirnya Jakarta. Kalau tipe datanya teks maka ini kutip 1 ya, kutip 1 dengan kutip 1. Nanti di sini berarti kita mau mengambil data yang lahirnya di Jakarta. Tinggal di titik koma enter ya. Kalau mau dicoba silakan, misalkan select tadi seluruh ya, bintang from pelanggan where tempat lahir PMP lahir sama dengan Jakarta gitu ya. Nah, ada 2 orang ya di sini. Ada Gayatri Dwi dan Dewi Giat gitu ya. Oke, ini ya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ini jadi latihannya, nanti lihat slide yang saya share atau lihat video ini aja langsung ya. Oke. Nah, ini contoh perintah update. Nah, ini tadi ya saya utarakan perintah update dan delete. Jadi permasalahannya adalah kita akan mengubah data kota dan dari tabel vendor. Misalkan nomor V03 menjadi kota Purworejo, misalkan gitu ya. Nah, perintahnya adalah update vendor set kota sama dengan Purworejo gitu ya. Where nomor sama dengan V003 gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan, nanti kita update. Oke, kita coba select dulu vendornya itu ya. Nah, tadi kita mau ubah nih yang kotanya ya, jadi update vendor set kota sama dengan Purworejo where apa tadi, where nomor ya, where nomor V003 ya, V003 kayak gitu ya. Kalau sudah di select, nah sudah berubah nih ya. Nah, contohnya gitu. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, untuk menghapus juga kita perintahnya seperti ini, delete from pesanan web pelanggan 14 misalkan ya, bisa dihapus nanti ya.
Nah, pastikan ketika menghapus kriterianya digunakan, ya, jangan tidak menggunakan kriteria, ya. Ini sesi update delete, ya. Berikutnya, ini ada kata kunci order by. Fungsi kata kunci order by ini adalah untuk mengurutkan data. Posisinya nanti biasanya dia di paling ujung kanan, ya, dari perintah select gitu, ya. Dari perintah select nanti sebelum kriteria having gitu, ya. Nah, contohnya sini tampilkan seluruh data pelanggan diurutkan berdasarkan namanya secara alfabet. Ya, kita bisa pilih select bintang from pelanggan order by nama, ya. Nah, nanti kalau dia defaultnya adalah A sampai Z atau dari kecil ke besar gitu, ya, kalau angka, ya, dari awal sampai akhir gitu, ya. Nah, kemudian kalau mengurutkan dari yang huruf Z sampai A, maka tambahkan kata kunci descending di setelah order nama ini gitu, ya. Atau nanti ascending untuk angka misalkan, ya, untuk apa contohnya, ya, nanti misalkan produk berdasarkan stok gitu, ya. Nah, nanti kita bisa lakukan nih select bintang from pelanggan, ya, select bintang from pelanggan order by nama gitu, ya. Oke, itu nama, ya. Kalau ingin descending, ya, berarti itu namanya dari Z, jadi dibalik, ya, Swandaru di atas, Agung Sedayu di bawah. Nah, contohnya gitu, ya. Oke, nanti bisa dicoba. Bisa aja lebih dari satu ordernya, tinggal di koma aja, misalkan order by nama, berarti nama dulu diurutkan secara ascending, kemudian baru tempat lahir misalkan, baru tempat lahir, ya. Jadi ada nama, jika ada nama yang sama, ya, di dalam suatu data pegawai, misalnya data pelanggan, maka diurutan keduanya adalah berdasarkan misalkan tempat lahir, misalkan gitu, ya. Nah, ini untuk ini contohnya, misalkan kita juga bisa menggunakan klausa in di sini. Misalkan tampilkan seluruh data pelanggan yang lahirnya di Jakarta, Bogor, dan Kediri. Nah, kita bisa pakai in nanti di sini, where tempat lahir di Jakarta, Bogor, Kediri, ya. Oke, bisa dicoba nanti di sini select bintang from pelanggan where, ya, tadi apa, TMP lahir in, nah, tadi ada Kediri, Bogor misalkan, ada Bogor kan sini, Bogor, Jakarta, Bogor, Kediri, misalkan. Atau Jakarta, Kediri, Bogor misalkan. Yang di sini nggak ada Bogor, ya. Nah, gitu, ya. Muncul nih Kediri, Jakarta, tidak ada yang lahir di Bogor di sini, ya. Oke. Jadi menggunakan klausa in. Kalau bukan tiga ini, bisa tambahkan not in, gitu, ya. Tinggal tambahkan yang bukan di Jakarta dan Bogor dan Kediri, tinggal tambahkan not in, bukan di sini not in. Nah, gitu, ya. Jadi selain yang tadi, ya, kata-kata yang disebutkan itu, ya. Oke, in, ya, yang ada di dalam himpunan data-data ini, ya. Oke. Jadi berlaku untuk tipe data lainnya, ya, bisa juga kode misalkan atau ID bisa juga gitu, ya. Nah, ada juga keyword distinct, ya. Distinct ini adalah keyword digunakan untuk menampilkan informasi data untuk kolom tertentu yang bernilai beda, ya. Contohnya kita ingin menampilkan tempat lahir yang dari pelanggan, ya. Misalkan tempat lahir dari pelanggan ingin ditampilkan nanti, nah, contohnya gini, nah, tampilkan tempat lahir pelanggan gitu, ya. Nanti kita tampilkan tuh nama-nama tempat lahir pelanggan di sini gitu, ya. Jadi select distinct, ya. Jadi kata kunci distinct di sini bisa digunakan, ya. Select distinct, pelanggan, nah, tadi tempat lahir. Kalau tidak pakai distinct dulu deh, misalkan tempat lahir from pelanggan, ya. Nah, kita lihat Kediri 2 kali muncul, Jakarta 2 kali muncul, Surabaya 2 kali muncul. Nah, dengan menambahkan kata kunci distinct, maka kita hanya butuh satu aja. Nah, nanti gunanya buat apa? Misalkan gunanya untuk mendeteksi kategori pelanggan tuh seperti apa nanti, ya.
atau bisa nanti dikombin dengan data statistik asal kota pelanggan ya. Nah, tadi di order by pelanggan, order by tempat lahir, berarti nanti tempat lahirnya yang paling abjad dari A sampai Z muncul di depan ya. Baik, nah ini untuk latihannya kita coba nanti dikerjakan latihan soal nomor 31 ya. Nanti di sini ada 6 soal. Nah, silakan dikerjakan untuk bagaimana solusinya nih ya. Ya, ini ya. Nah, ini masih bisa ya nanti ya. Nah, kalau tampilkan seluruh data pesan pelanggan pada tanggal 4 November. Yang pesan pada tanggal 4 November. Nah, ini berarti kita jalankannya adalah kita query aja dulu ke pesanan ya. Nah, 4 November berarti query-nya adalah jangan lupa tanggal itu formatnya mulai dari tahun ya. Tahun 2015 tadi ya, bulan November berarti bulan 11 tanggal 4. Nah, ini ada 3 pesanan gitu ya. Nah, ini ya nanti silakan di latihan berikutnya ya. Saya lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita juga bisa menggunakan operator perbandingan. Ini operator matematika atau perbandingan ini bisa sama dengan untuk memberi membandingkan nilai yang sama atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan seperti ini. Ya, atau tidak sama dengan bisa juga pakai tanda seru sama dengan ya. Nah, ini contohnya misalkan tampilkan data kode misalkan kode data nama, data harga beli dari tabel produk yang harganya di atas 3 juta. Nah, tinggal di query aja ya. Nah, select ID kode nama harga beli produk where harga beli di atas 3 juta. Enter. Nah, nanti muncul seperti ini. Ada 7 record yang muncul ya. Bisa dipraktikkan ya sini nanti. Nah, ini bisa juga menggunakan kata and, or, dan not sini ya. Nah, and ini untuk 2 kondisi yang harus terpenuhi ya. Jadi misalkan sini contohnya nama, tampilkan data nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir dari pelanggan yang jenis kelaminnya perempuan dan tempat lahirnya di Kediri misalkan. Nah, berarti ini 2 syarat ini harus terpenuhi, berarti gunakan and. Ya, 2 syarat terpenuhi and. Nah, contohnya gini ya. Nanti siapa nih yang lahirnya jenis kelaminnya perempuan dan lahirnya Kediri ya. Nama, JK, tempat lahir, tanggal lahir ya. Oke, select bintang from pelanggan. Ya, nanti bisa di query where apa tadi? Jenis kelaminnya perempuan dan tempat lahirnya Kediri ya. Kediri. Nah, 51 nih skala merah ya. Gitu ya, skala merah. Ya, ini skala merah dapat 1 ya. Oke. Kemudian tampilkan yang lahirnya di Solo atau Surabaya. Nah, ini berarti ada yang 2 yang lahirnya di Solo atau Surabaya. Berarti gunakan or ya. Kadang juga mungkin soalnya Solo dan Surabaya. Artinya orang-orang yang lahir di Solo dan Surabaya gitu ya. Berarti jangan pakai tapi pakai or. Nah, ini contohnya Solo or Surabaya gitu ya. Biasanya yang or ini digunakan untuk yang sama ya, fieldnya sama gitu ya, or biasanya. Kalau n biasanya beda ininya ya, gitu ya. Oke. Not, nah berarti not ini. Nah, ini not ya, not in tadi sudah ya di Jakarta dan Kediri misalkan ya, not in. Jadi yang bukan lahir di Jakarta dan Kediri siapa aja dimunculkan gitu ya. Kemudian di sini lebih kecil, lebih besar ya. Tampilkan data produk yang stoknya besarnya dari 2 dan kurang dari 20. Besar dari 2, kurang dari 20. Nah, ini. Ya, gunakan N. Berarti ini antara ya. Berarti kalau seperti ini 2 tidak ikutan, 20 juga tidak ikutan. Gitu ya. Karena kurang. Kalau ingin diikutkan ya sama dengan. Lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Ya. Nanti bisa dicoba ya. Ini. Nah, ini
tampilkan data produk yang ID-nya 3, 5, dan 7. Nah, ini bisa juga pakai in. Ya, tadi sebelumnya sudah ya, contohnya ada ya. Nah, ini produk yang ID-nya 357. Siapa aja misalkan, nah nanti 3 data muncul. Jadi himpunan di sini ya 357 ya. Nah, kalau selain 357 berarti tambahkan not in. Berikutnya adalah query between. Nah, between ini biasanya digunakan untuk mencari data yang ada dalam suatu range tertentu ya. Misalkan misalkan suatu dengan harga beli misalkan nih ya dari 5 juta sampai 1 juta, 5 juta sampai 10 juta misalkan. Atau bisa juga misalkan dalam waktu tanggal misalkan tanggal tertentu ya atau menit tertentu bisa juga di query ya. Contohnya di sini menampilkan kode nama harga beli stok dari produk gitu ya. Kita coba di sini ya. Nah, select bintang from product, saya query dulu semuanya. Kemudian saya where. Nah, ini saya bintang aja ya. Nah, apa tadi? Where harga beli antara between 5 juta 123 and 10 juta 123. Nah ini ya ada 4 produk gitu ya yang harganya antara 5 juta sampai 10 juta. Ingat ya, 5 juta ini berarti masuk juga gitu ya, lebih besar sama dengan berarti ya, dan kurang dari 10 juta gitu ya. Jadi alternatif gunakan lebih besar lebih kecil, bisa gunakan between. Batas atas dan batas bawahnya juga kena ya. Oke. Nah ini soalnya nanti ya. Nah, tampilkan data produk yang stoknya 5 dan 20. Nah, gimana nih? Produk yang stoknya 5 dan 20. Oke, yang stoknya 5 dan 20. Nah, ini ada 2 nih. Ingin dimunculkan. Kita gunakan apa? Where stock apa sama dengan 5 n atau or ya, n atau or ya, coba ya, n stock sama dengan 20. Nah ternyata tidak muncul ya, karena memang dua-duanya harus terpenuhi padahal nilainya field yang sama ya. Maka ini berarti kita gunakan or di sini ya, kita gunakan or gitu ya, gunakan or di sini ya. Nah gitu, jadi 5 dan 20 pun muncul gitu ya. Oke. Nah, harga jualnya kurang dari 5 juta tetapi lebih dari 500.000. Nah ini bisa juga pakai between gitu ya. Nah, oke. Tampilkan data pelanggan mulai dari yang paling muda. Nah, gimana nih? Dari yang paling muda ya. Tadi defaultnya ascending ya, dari yang paling kecil, dari kalau tanggal lahir ya, misalkan nama pelanggannya, nama tanggal lahir ya, from pelanggan, order by tanggal lahir gitu ya. Nah perhatikan di sini ternyata seperti ini, dia dimulai order by dari yang kecil yang besar, berarti yang dari paling tua. Yang diminta adalah dari yang paling muda, berarti kita tambahkan descendingnya di sini. Nah, kata kunci descending ya, descending berarti yang dari paling belakang lahirnya gitu ya, berarti yang paling muda nih Agung Sedayu gitu ya. Oke. Oke, ini nanti bisa dicoba ya. Jadi jangan terjebak dengan n atau or gitu ya. Oke baik, untuk perintah select sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Kita akan lanjutkan, masih panjang nih perjalanan select. Nanti perintah berikutnya diantaranya adalah nanti ada function untuk waktu ya, kemudian ada like dan seterusnya nanti ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe
like and share videonya. Tekan tombol loncengnya.